Ya, pemirsa menilai penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah salah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Mahfud meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Bapak Presiden yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah. Karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada conflict of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri. CCTV merekam detik-detik aksi terobos lampu merah zebra cross yang dilakukan oleh kendaraan mewah. Peristiwa itu diketahui terjadi di depan halte bus Transjakarta, Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas keamanan yang kebetulan ikut menyeberang bersama para pejalan kaki, panik hingga sontak menggedor bodi mobil yang menerobos lampu merah penyeberangan orang. Mobil pun seketika berhenti dan disusul turunnya 2 pria mengenakan baju batik. Setelah sempat terlibat cekcok mulut, kedua pria tersebut kemudian membawa petugas security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman yang diunggah ke media sosial seketika viral dan menuai beragam reaksi warganet. Sementara itu, polisi menegaskan kedua belah pihak datang ke pos Pol Tamrin untuk dimediasi, di mana keduanya sepakat saling meminta maaf. Dari kedua belah pihak menghubungi anggota Pospol kami, Pospol Tamrin, meminta bantu untuk dimediasi. Pada saat dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan. Sementara itu, terkait adanya pelanggaran lalu lintas serta indikasi dugaan pemakaian plat nomor palsu, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Raditya Jaya, A News melaporkan.
Ya, untuk keempat kalinya secara berturut-turut, aksi unjuk rasa terjadi di depan gedung Kejaksaan Agung. Massa menuntut Kejagung segera menangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Massa dan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Massa menuntut Kejagung segera tangkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Mereka juga mendesak Kejagung kembali menggeledah rumah Febri guna mencari barang bukti baru kasus tindak pidana pencucian uang. Aksi ini merupakan yang keempat kalinya terjadi di Kejaksaan Agung pasca Polri melimpahkan kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Meski sempat terjadi aksi dorong, demonstrasi berjalan lebih kondusif dari aksi sebelumnya. Ya, aksi unjuk rasa kembali digelar di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Massa menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap dan segera diadili. Gabungan Aliansi Masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam aksinya, massa melakukan pembakaran ban dan melempari poster mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan telur busuk. Massa menuntut Febri segera ditahan dan diadili. Tuntutan kami simpel, Pak. Satu, tahan saudara Febri. Tangkap dan tahan saudara Febri. Itu tuntutan kami. Dan kami juga menyampaikan tadi bahwa apa sih keistimewaan saudara Febri sampai-sampai Jaksa Agung tidak berani melakukan penahanan terhadap saudara Febri. Aksi unjuk rasa berakhir setelah sejumlah perwakilan bertemu dengan pihak Kejati Jatim. Massa mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Mangkir karena sakit, ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa lagi pada hari Jumat. Kapus Penkum Kejaksaan Agung sebelumnya telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TF, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita telah terhubung dengan Salam Pulungan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat siang, Salam. Seperti apa situasi terkini pasca pelantikan 5 pejabat baru Kejagung dan kapan tepatnya ex-Jampitsus Febri akan diperiksa kembali? Ya, Vina dan juga pemirsa, memang untuk rencananya pemeriksaan dari Febri Adriansyah ini dijadwalkan pada pukul 9 pagi hari tadi, namun hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Febri Adriansyah untuk dilakukan proses pemeriksaan dengan penyidik Kejagung yang hingga saat ini juga belum tiba di Kejaksaan Agung. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa dari Febri Adriansyah ini memang
memang tersandung terkait dengan TPPU, kasus TPPU terkait dengan PT Asabri yang di mana ini ditemukan barang bukti berupa 74 kg emas dan juga valuta asing senilai ratusan miliar rupiah di kediaman Febri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan memang di mana dalam proses pemeriksaannya pada hari ini nantinya Febri akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, di mana nantinya proses pemeriksaan sendiri ini nantinya akan dilakukan oleh tim penyidik khusus yang dikenal sebagai tim 9, di mana tim penyidik ini dibentuk Kejagung setelah menerima pelimpahan penanganan perkara dari Korps Tindak Pidana Korupsi Polri. Dan memang tadi disampaikan juga bahwa dari 4 orang yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, termasuk Febri diantaranya, ini 2 saksi sudah dilakukan proses pemeriksaan pada hari Rabu kemarin, dan tinggal 2 saksi lagi yang akan diperiksa yang memang dijadwalkan pada hari ini, yakni Febri dan juga berinisial NH. Namun untuk Febri sendiri ini hingga saat ini dari pihak Kejagung juga tadi disampaikan bahwa ini belum menerima kedatangan yang nantinya akan dilakukan proses pemeriksaannya di gedung utama di Kejaksaan Agung. Dan untuk NH sendiri memang belum dikonfirmasi apakah nantinya NH sendiri ini memang sudah hadir di Kejaksaan Agung untuk dilakukan proses pemeriksaan atau justru ini sudah dilakukan proses pemeriksaan. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa sebelumnya tadi dari pihak Kejaksaan Agung juga telah melantik sejumlah pejabat mulai dari Jampisus baru yakni Kuntadi dan juga Asep Nana Mulyana dan juga Wakil Jaksa Agung yang memang tadi sudah dilakukan proses pelantikannya kurang lebih 1 jam yang lalu. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Vida dan juga pemirsa, bahwa proses pemanggilan ini nantinya masih akan terus dilakukan. Jika nantinya Febri ini tidak menghadiri dari proses pemeriksaan pada hari ini, maka akan dilakukan secara jemput paksa yang memang untuk waktunya sendiri nantinya akan dilakukan dan juga ditentukan oleh pihak Jaksa Agung. Vina. Ya, terima kasih rekan Salam Pulungan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, meyakini Hotman Paris mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah karena diminta oleh kliennya. Mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati. Sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harus membela mendinginkan suasana malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu, Pak Febri. Maka ya saya sudah menduga itu pasti akan diputus kontrak sebenarnya gitu. Soal kalimatnya mengundurkan diri itu ya akhirnya kan pasti komplain tuh Pak Febri, gimana ini kira-kira kan gitu, dan tidak nyaman gitu. Yang jelas yang paling dirugikan dalam posisi ini kan klien gitu. Kalau Pak Hotman ya no problem aja gitu. Mungkin semakin kontroversial malah mungkin nggak masalah bagi Bang Hotman gitu.